Saudara, saya bersyukur buat anugerah Tuhan yang ajaib. Saya percaya di tempat ini pun akan semakin dahsyat, Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa bagi jemaat di tempat ini. Amin. Saudara, saya membagikan firman Tuhan, tema kita hari ini adalah poor in spirit, miskin dalam roh. Saudara kasih Tuhan, ketika kita mendengar kata miskin, selalu identiknya yang negatif. Betul atau tidak? Kalau kita tanya sama-sama, siapa di antara kita yang mau miskin? Tolong angkat tangan. Adakah yang mau miskin? Tidak ada. Tapi saudara, ternyata dalam sabda bahagia Yesus, ada sesuatu yang menarik dan justru membawa kita semakin tinggal dalam anugerah. Semakin kita bergantung sepenuhnya dan semakin kita mengalami realita kerajaan Tuhan. Waktu kita justru punya sikap hati miskin di hadapan Tuhan. Buka di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga, saudara. Matius pasal 5 ayat yang ketiga, saya tidak siapkan slide, saudara. Saudara bisa langsung lihat ke layar, Bapak Ibu, ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Mari baca sama-sama dengan suara yang kuat. 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baru. Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Di dalam King James dipakai bless a people poor in spirit. Orang yang miskin di dalam roh. Nah, saudara perhatikan ini. Ketika kita mendengar kata berbahagia, saudara, apa yang terlintas dalam benak kita? Kata berbahagia dipakai kata dalam bahasa aslinya itu makarios, diberkati. Jadi diberkatilah orang yang miskin. Dunia seringkali mengajar kepada kita demikian. Kalau engkau kaya, engkau punya kekuasaan, engkau punya semua hal yang lahiriah, baru engkau dikatakan berbahagia. Betul atau tidak? Tambah kaya, tambah bahagia. Masalahnya gini, kalau belum kaya berarti tidak. Nah, jadi problem. Apalagi, maaf Bapak Ibu, ini saya boleh turun ya. Kalau bahkan kita pas-pasan, berarti saudara enggak? Nah, gimana ayo? Padahal kata berbahagialah itu makarios, diberkati. Tuhan yang punya posisi tinggi yang memberkati orang di bawahnya. Tapi berbahagianya disandingkan bukan sesuatu yang spektakuler. Malah justru orang yang miskin. Aneh, kita hari ini, maaf ya Bapak Ibu, saya tidak membenci, bahkan saya tidak iri dengan orang yang sangat diberkati, yang kaya, enggak. Tapi gini loh, terkadang kita ini menuntut diri kita untuk jadi yang powerful, punya segalanya. Baru kita ngomong, saya bahagia. Pertanyaannya, kalau apapun yang di dalam dunia pun tidak atau belum tercapai, berarti kita tidak bahagia. Bagaimana? Yesus mengajar ketika dalam sabda bahagia. Saudara, ini bagian khotbah penting pertama yang Yesus sampaikan di Bukit Beatitudes. Saudara, waktu saya merenungkan dalam beberapa waktu ini, ayat ini begitu sangat merema dalam hidup saya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita sering mendengar, kalau usahamu diberkati, baru engkau berbahagia. Pertanyaannya, kalau lagi pas naik turun, ini dolar lagi tinggi nih. Wah, semua lagi tinggi. Lalu kalau lagi tinggi, rupiah melemah, semua apa yang pada kita mulai terganggu dengan itu. Saudara nggak mau bahagia. Aduh, saudara mulai stres. Bagaimana? Ternyata kan tidak. Orang dunia selalu berpikir kebahagiaan selalu disandingkan kepada
apa yang kita punya, apa yang kita miliki, ketenaran, kekuasaan, kekayaan. Bersyukurlah kalau kita punya semuanya itu. Tapi Bapak Ibu, Alkitab mengajari kita tidak menyandingkan kebahagiaan pada hal-hal yang lahiriah. Katakan amin. Maka selanjutnya dikatakan yang miskin di hadapan Allah. Saudara jujur aja, saya ini lahir, jujur bukan hanya miskin Bapak Ibu, kere Bapak Ibu. Ini kesaksian hidup saya. Saya Bapak Ibu, kelas 6 SD. Saya ini kan dulu masih NEM itu, zaman NEM. NEM saya itu tertinggi. Satu kecamatan di desa. Desa saya di Jawa Tengah sana. Bangga Bapak Ibu. Tapi di kelas 6 itu Bapak Ibu, saya ini enggak bahagia. Kenapa? Karena yang lain punya papa yang anaknya enggak juara tapi diangkat. Saya enggak ono sing ngangkat Bapak Ibu. Karena papa saya sudah dipanggil Tuhan. Saya tuh merasa percuma. Saya mau bangga sama siapa? Saya tuh merasa kondisi waktu itu keluarga susah, keadaan susah. Saya lihat mama saya itu punya usaha toko kelontong gitu. Papa meninggal. Kondisi semua jadi gak karuan, kami 5 bersaudara, mama masih mengandung anak yang terakhir, adik saya itu. Jadi saudara papa dikubur, adik saya lahir. Jadi kalau saya ngomong, berbahagialah orang yang miskin, saya ngomong, orang bahagia Tuhan, saya ngomong gitu. Karena saya yang waktu ngalami itu, gak enak. Benar-benar gak enak Bapak Ibu. Saya sekolah, saya harus, masa itu Bapak Ibu. Sekolah saya itu ada kan saya tinggal di desa, jadi saya harus naik bis. Naik bis itu 300 rupiah. 300 rupiah itu buat saya itu susah. Maka waktu sekolah saya itu Bapak Ibu, saya masih ingat, saya itu bawa semua buku, dan bukunya berapa Bapak Ibu? Hanya 1. Ditekuk-tekuk, dikasih tas kresek, dimasukin di saku gini. Saya sekolah itu langsung masuk ke sana. Tidurnya di mana? Bapak Ibu kalau pernah ke Jawa Tengah ada namanya Yakum, Yayasan Rumah Sakit Umum itu Kristen. Saya tidurnya di Yakum itu. Karena saya nggak punya uang, jadi saya sekolah, dapat beasiswa. Jadi saya pakai semampu saya apa? Saya sekolah, lalu saya tidurnya ke Yakum. Kan dulu rumah sakit nggak kayak gini Bapak Ibu. Kalau ditanyain, nungguin siapa? Nah ini bapak saya, hari ini ngomong ini keluarga saya nungguin. Saya tidur di aulanya, mandi di situ yang ada kayak gini. Betul Bapak, cuci pakaian di orang ini sobone kok nenggone rumah sakit terus gitu. Habis tanyain, loh ini yang sakit siapa lagi? Ini ibu saya ngomong. Jadi pindah terus Bapak Ibu. Sampai akhirnya teman saya tuh lihat, kok kamu tuh susah banget. Loh miskin, gak ada Bapak Ibu. Saya baru bisa main musik nih Pak, saya main musik. Dulu main musik itu kan paling hebat itu kalau kita suka ngeband. Itu paling bayaran itu berapa? Gomban itu banyak banget itu. 50.000. Ya lagunya lagu dangdut, tak. Terus pokoknya piye carane single keyboard, single organ, mau diundang gak diundang, penting apa? Dapat makan, dapat duit. Itu saya yang hidupi. Jadi kalau diomong miskin, gak enak. Saya merasa, loh gak enak Tuhan. Sampai akhirnya ada teman saya yang itu bapaknya itu kepala yang punya Yakum itu rumah sakit itu. Itu loh temanmu Sakno, ajak aku ke sini makan. Setiap hari saya itu nongkrong di rumahnya itu. Itu penyelamat saya itu saya ngomong. Dia nampung saya, wes makan di sini. Tapi kan gak enak mau tidur di rumahnya. Saya balik lagi ke Yakum itu. Selama hampir 2 tahun sampai saya lulus. Jadi saya tuh gak pernah pulang rumah Bapak. Apa yang ada itu di satu kresek dan 1 buku itu ditekuk semuanya di situ. Mau pelajaran apa. Tapi saya ini pinter Bapak Ibu. Pinter ngancam guru. Jadi selalu naik kelas gitu. Nah singkat cerita Bapak Ibu, dari kondisi itu saya merasa kalau berbahagialah orang yang miskin. Saya pikir gak ada orang yang suka dengan kata miskin. Kita semua tuh bahkan ngomong ke anak-anak kita, yang sukses ya, yang berhasil ya. Bahkan kalau anak kita ngalami sedikit kurang berhasil kita mau, yang sabar ya, yang kuat ya. Tapi Alkitab ngomong, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah saya belajar Bapak Ibu, saya buka
Saya ini lagi belajar dalam, ini Bapak Ibu, belajar dalam budaya orang Yahudi. Jadi saya belajar bahasa, belajar baca. Nah saya menemukan Bapak Ibu, kata miskin dalam bahasa aslinya itu dipakai kata dua. Yang pertama itu penes. Dari kata penes itu akhirnya dijabarkan sampai kata penikros. Artinya miskin memang. Tapi miskin, orang yang kerja, maksud gini, gak punya apa-apa tapi masih bisa kerja. Walaupun yang didapat itu gak banyak, pas-pasan. Nangkap ya? Jadi sebenarnya kalau kita semua hari ini masih bisa kerja, masih apa, itu dikatakan penikros. Walaupun mungkin kita kurang. Yang belai kan gini Bapak Ibu, sudah kondisi kayak gitu, utangnya akeh. Nah ini masalah. Yang kedua Bapak Ibu, kata yang dipakai adalah kata petokos. Ngomong dengan saya, petokos. Nah ini Pak Gembala tahulah pasti. Kata petokos itu artinya Bapak Ibu adalah benar-benar orang yang bangkrut total. Ngomong dengan saya, bangkrut total. Dek, saya mau tanya, orang yang bangkrut, saudara datang lalu gini, kamu lagi bangkrut ya? Lalu, kamu mau lihat terobosan? Iya Pak, saya mau lihat terobosan. Lalu saudara kasih jurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yakin dia bisa pulih Bapak? Orang yang bangkrut total bisa mengalami pemulihan ketika dia hanya melihat hanya kepada Tuhan saja. Saudara kasih motivasi itu motivator gini. Saya bisa, kamu bisa, kita semua bisa. Besok ketemu lagi sama motivator, lalu kayak gini, kamu lagi bangkrut. Ya bagaimana supaya saya keluar dari kebangkrutan saya? Saya bisa, kamu bisa, kita semua bisa. Kita ketemu seminar lagi ya, saya bisa, kamu bisa. Itu mau jurus yang bagaimanapun, gak akan pernah bisa. Kecuali orang itu mengalami sesuatu yang ilahi dengan Kristus Yesus. Katakan amin. Nah kata petokos itu Bapak Ibu, bangkrut total. Tidak ada satupun modal rohani dalam hidup kita yang kita bisa andalkan kepada Tuhan. Jadi artinya kita ini gak punya modal apa-apa. Wes gak bisa apa-apa dan kita hanya bergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, orang yang sudah didiagnosa kanker stadium 4 sudah gak bisa apa-apa. Orang yang demikian, yang hanya bisa menjamah dan memulihkannya ketika dia punya sikap hati berkata, aku bergantung hanya kepada belas kasihan Tuhan, katakan amin. Orang yang mengalami kondisi di mana hidupnya sudah tidak punya apa-apa, tidak punya pegangan. Dia hanya bergantung total. Pertanyaan saya gini, hari ini kita semua bisa berdiri menikmati semuanya. Bahkan ketika kita menghadapi badai dalam hidup ini. Kita tuh masih bisa, oh Tuhan baik. Coba tanya ke hati kita. Sebenarnya siapa yang menjadi pegangan hidup kita? Tuhan? Yesus dalam anugerahnya? Atau sebenarnya masih punya tabungan yang banyak? Tanya, oh. Saya ini tanya jujur, pendeta ini Bapak Ibu, kalau saya ngomong jujur, saya sebagai gembala, tanya Tuhan, sebenarnya andalanku siapa? Yesus hanya kau yang ku andalkan. Dalam hati kecil, si ono tabungan. Melebihi siapapun juga. Masih ono Pak Petrus. Nah gitu. Yesus hanya kau yang ku andalkan. Wes nek sampai gak iso mangan, aku tak tekon nang rumah Pak Dev. Nah, maksud saya, kondisi seperti itu Bapak Ibu, sebenarnya itu nyadarkan kita gini loh. Sebenarnya kita tuh gak total-total kok percaya sama dia. Karena masih ono sing kita bahasa Jermannya itu gondeli kita, sing kita gondeli. Kalau saudara masih ono sing digondeli kayak gini. Wes toh percaya Bapak, kita tuh gak akan pernah ngerti arti kata miskin. Masih ada yang dipegangi. Betul Bapak Ibu. Siapa? Saya ditanya. Bapak ini cocoknya bukan jadi pendeta. Apa? Pengusaha. Bapak jangan diam-diam. Jangan-jangan punya
punya ini ya, passive income, gundulmu passive income gini. CEO yang terhilang Bapak Ibu. Dan saya tanya, mana yang terhilang tak cari perusahaan ini Rauno ketemu Bapak Ibu. Sekarang itu kan short drama itu kan banyak gitu. Saya muncul gini, namamu siapa? Lumeng. Saya adalah CEO yang terhilang. Ternyata ayahku seorang. Loh, nek gitu enak Bapak Ibu. Ternyata diketemukan, ternyatanya ayahnya orang terkaya. Dewa perang. Aduh, saudara, kenapa saya tahu? Karena ketika saya siaran live gitu Bapak Ibu, saya mau lihat konten saya. Loh kok munculnya CEO tak delok ini. Kok jenenge kalau enggak Lumeng, siapa podo dewa perang. Ternyata ayahku orang terkaya. Loh, nek gitu tuh enak Bapak Ibu, happy ending. Kadang Bapak Ibu, yang kayak gitu enggak pernah muncul. Lah saudara mau gondeli siapa? Kita mau pegangan sama siapa? Waktu saya membaca, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Tuhan berkata petokos. Benar-benar orang yang bangkrut di hadapan Tuhan. Gak ada sisi baik dalam diri kita yang kita bisa pakai untuk negosiasi dengan Tuhan. Saya mau tanya, adakah di antara kita yang merasa cukup baik untuk bisa nyogok Tuhan? Ayo, ada? Siapa yang mungkin ibadah 10 kali tiap hari? Apakah saudara bisa berkata, Tuhan, aku ini bisa lakukan ini. Coba lihat Tuhan, kesetiaanku, pret. Saudara, jujur aja saya ngomong. Saya jadi gembala Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu ya. Kadang ada masa di mana kita itu juga lelah Bapak Ibu. Kita itu masih dalam tinggal tubuh daging. Saya 2 hari yang lalu, saya ini nggak tahu setelah ibadah kenaikan Yesus ke surga, saya tuh nggak tahu makan apa Bapak Ibu. Saya itu tepar Bapak Ibu. Saya ini keracunan Bapak Ibu. Baru hari ini sembuh Bapak. Saya 2 hari itu, saya tuh pucat nggak bisa makan, nggak bisa apa. Keracunan Bapak Ibu. Saya tuh ngomong Tuhan, ingatlah loh saya ini percaya kesembuhan ilahi. Saya percaya anugerah Tuhan. Itu perut tak tumpang itu. Perut saya tuh kembang besar gitu Bapak Ibu. Isinya gas toh. Sampai gini, Tuhan aku percaya sembuh. Ini kok gak sembuh-sembuh. 1 hari saya gak bisa tidur, 2 hari. Saya tuh ngomong, saya mau ngapain? Saya mau nuntut sama Tuhan. Tuhan, engkau gak lihat, aku setia. Itu untuk malaikat Tuhan. Kalau saya sampai kayak gitu, malaikat di surga itu masih sabar. Ingat oleh dengan ini. Selama kita tinggal dalam tubuh ini, gak ada satupun Bapak Ibu, kebanggaan dalam diri kita yang bisa kita andalkan. Setuju? Sepakat? Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat ya? Berarti kita semua ini sadar ya, siapa kita? Bukan siapa-siapa ya. Kita ada karena Yesus saja, katakan amin. Kita ada karena Tuhan Yesus saja, katakan amin. Jadi kan kita gak perlu tunjuk-tunjukan satu sama lain. Kamu nih kak gini karena kurang doa, kamu gini. Padahal dia baru doa, baru kenceng-kencengnya sekarang. Kemarin jangankan doa, setelah itu kembalian, gantian. Waktu dia ngalam gini, kamu nih kurang. Gantian kita nyalain. Enggak gitu Bapak Ibu. Enggak ada satu sisi dalam hidup kita yang bisa nyogok Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ini kan dulu pelayanan tim PAW. Saya kalau dulu diajar di pelayanan yang lama, waduh itu ketat. Kalau tidak saat teduh, 2 jam minimal, tidak boleh pelayanan. Telat, setengah jam, dicoret gantinya. Dicoret tuh, gak boleh pelayanan. Bagus gak? Bagus, maksudnya supaya disiplin. Tapi saudara setelah dicoret, podo mutung kabeh main musik kabeh. Minggat kabeh saudara. Saya menyadari, lalu suatu kali, waktu saya jadi gembala, ada masanya, saya ini Bapak Ibu, pemain keyboard saya, itu telat Bapak Ibu, karena dia itu ngalami bannya bocor. Dia telat, datang itu mepet Pak. Di tengah kondisi itu, saya gantikan dia, karena nggak mungkin kayak gini. Lalu setelah itu kayak ada suara gini, kamu gak mau hukum orang itu. Kan dia tidak sesuai dengan SOP yang ada.
Dari situ Bapak Ibu, kita ini tidak bisa Bapak Ibu. Sebenarnya pada dasarnya memenuhi hukum itu enggak bisa. Kita ada semua itu karena anugerah Tuhan. Jadi dari kata petokos ini Bapak Ibu, ini yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu. Yang pertama, kata petokos berarti ketidakadaan diri kita. Katakan dengan saya, diri saya tidak ada diri saya. Ayo sama-sama, tidak ada diri saya. Maksudnya apa? Kita ini dalam kekristenan tidak diajar untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu. Saudara, kekristenan tidak dimulai dari kemampuan manusia kita untuk menyelamatkan diri. Saudara, kekristenan dimulai dari anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Itu bukan hasil usahamu. Artinya apa? Tidak ada satupun dalam hidup kita yang kita bisa andalkan untuk kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Jadi saudara, kata petokos ini menunjukkan bahwa tidak ada diri kita yang ikut andil apapun untuk kita ngambil semua apapun untuk nyogok Tuhan. Tidak ada. Tetapi justru saudara, kita ada sebagaimana ada. Karena kita tahu ada satu pribadi yang memberikan kasih karunia-Nya, anugerahnya di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Katakan amin. Buka di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Saudara, Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Ayat ini ketika bangsa Israel sedang ada dalam pembuangan, Bapak Ibu. Lihat, Tuhan itu selalu mengingatkan bangsa Israel untuk kembali mengandalkan Tuhan. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara bisa lihat progres daripada ayat ini. Perhatikan gini. Saat kita merasa diri kita itu punya, bisa, mampu dengan kekuatan kita. Lihat, pada ujungnya kita mengandalkan orang lain, kekuatan kita, dan ujungnya hati kita mulai menjauh dari Tuhan. Pasti. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia kita tidak bisa diandalkan. Ayo ngomong dengan saya, manusia saya tidak bisa diandalkan. Hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Ayat yang ke-7-nya, perhatikan ya. Ayat yang ke-7-nya, berbeda. Sebuah perbandingannya jelas. Ayat yang ke-7, yuk baca sama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu. Diberkatilah orang yang mengandalkan. Saudara ngerti kata mengandalkan? Mengandalkan itu berarti gini Bapak Ibu. Dia sadar, dia enggak punya apa-apa. Dirinya tuh enggak bisa apa-apa. Maka dia bukan hanya percaya sama Tuhan, tapi yuk sama-sama katakan, mempercayakan dirinya sama Tuhan. Ini yang perlu. Bapak Ibu, Saudara percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Amin. Kalau Tuhan yang pegang kendali, berarti segala sesuatunya pasti baik adanya. Amin. Maka bagian Bapak Ibu apa? Tinggal mempercayakan. Kita punya anak-anak. Anak-anak kita itu dia bukan hanya percaya sama orang tuanya. Tapi dia mempercayakan dirinya masa depannya kepada Tuhan. Dan dia percaya kepada orang tuanya. Amin. Saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya apa? Tidak ada satupun hal yang baik yang bisa kita andalkan dari diri kita. Saudara, saya punya kesaksian dalam hidup saya kayak gini. Waktu istri saya hamil 3 bulan, anak yang pertama. Saudara, tiba-tiba istri saya didiagnosa, di mana dia kena tipes, kena DB, dan di waktu yang sama,
pendarahan. Jadi ditransfusi darah, sekian labu Bapak Ibu, tetap keluar. Saya masih ingat di dalam kondisi itu, dokter itu suruh saya tanda tangan kayak gini. Pak, kita relakan anaknya, ibu kita selamatkan. Karena ini kalau ibu tidak kunjung membaik, kita selamatkan ibunya. Karena mau dikasih obat, saya masih ingat. Waktu itu di rumah sakit Elizabeth di Semarang. Dikasih obat ini akan mempengaruhi janin. Dan itu mempengaruhi banyak hal. Saudara kalau diperhadapkan dengan kondisi kayak gitu, milih yang mana? Ibunya atau anaknya? Ibunya. Saya nangis Bapak Ibu. Namanya anak pertama Bapak Ibu. Saya ngomong, aku milih loro-lorone. Tapi kan gak bisa itu. Saya masih ingat, itu kan di ranjangnya di rumah sakit itu kan bisa dinaik turunin. Itu Bapak Ibu, itu ranjang itu tak tinggiin Bapak Ibu. Saya itu di kondisi itu nggak tahu mau ngapain. Istri saya itu kerja di farmasi waktu itu, dia di cover semuanya puji Tuhan. Tapi nggak bisa apa-apa. Karena harus ini segera pulih. Saya lihat suhu tubuhnya tinggi terus Bapak Ibu. Dan saya berdoa di situ. Dalam doa saya Bapak Ibu, jangankan doa kesembuhan, doa deklarasi iman. Jangan hanya memperkatakan, saya perkatakan berjam-jam. Setelah selesai amin, saya nuntun istri saya ke toilet. Lading. Darah ngalir. Saya tambah stres Bapak Ibu lihat itu. Ayo, saudara mau gini, saudara mau berkata, Tuhan berbahagialah engkau. Enggak Bapak Ibu, nangis saya. Saya ngomong Tuhan aku enggak bisa apa-apa, ini piye Tuhan. Disitulah Bapak Ibu. Tuhan tuh ngajari saya. Semakin kita ini enggak bisa apa-apa. Semakin saudara mempercayakan semuanya sama Tuhan. Di sanalah sebenarnya kekuatan diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Saya langsung tidurkan, istri saya ngomong gini, Wesmi, apapun yang terjadi, anakmu sama kamu pasti hidup. Gak mungkin Tuhan kayak gini. Nah, tapi pipi kondisi ini kayak gini. Ya wes, sama-sama gak ngerti ini. Percayakan hidupmu sama Tuhan. Saudara di kondisi itu saya mulai berhenti doa, maaf Bapak Ibu ya, yang rengek kayak gimana enggak, saya ngomong gini, Tuhan mau jadi apa seturut kehendakmu, itu yang terbaik buat istri dan anakku. Saudara tahu dari kondisi itu. Dan di saat ketika saya gini, memang sempat terjadi banyak hal. Sampai akhirnya Bapak Ibu di PMI, darahnya pun untuk jenis ini habis. Jadi sampai nunggu saya bingung Bapak Ibu. Tapi yang saya tahu bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di saat saya tidak bisa apa-apa, saya ngomong gini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Itu waktu ngomong Tuhan Yesus baik. Baik. Jujur. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Oponi. Saya ingat itu. Biasanya lagu itu dinyanyikan waktu ibadah penghiburan. Betul enggak? Saudara di saat itulah Bapak Ibu. Saya enggak ngerti tapi Roh Kudus memampukan. Untuk enggak lagi berpikir bahwa hanya taruh satu pengertian gini. Percayakan sama Tuhan. Terus enggak usah berpikir dengan apapun yang baik dalam dirimu, kesetiaan enggak usah. Percayakan sama Tuhan. Dia yang megang kendali apapun. Mau kondisinya mendukung, saudara kurang mendukung apa. Dia tetap baik. Dia berdaulat. Dari kondisi itu Bapak Ibu. Kami sekeluarga diajar. Anak saya terselamatkan. Besoknya 2 hari saya kamar mandi. Istri saya ngomong gini, Pih, kok tiba-tiba biasanya kalau kamar mandi langsung blading. Setiap dia turun gini langsung ngocor. Hari itu sembuh,
Dan saya lihat, tiba-tiba saya nggak ngerti kenapa itu panas turun, trombositnya yang ngedrop itu Bapak Ibu. Tiba-tiba bukan hanya kayak pelana kuda Bapak Ibu, ini benar-benar memuncak, tiba-tiba kayak gini. Itu lebih dari hampir 4 minggu kami di rumah. Disitulah saya mau saksikan dalam Bapak Ibu. Kalau kita belajar mempercayakan, tidak mengandalkan diri kita. Justru Tuhan itu yang turut campur di sana. Kenapa kadang nggak selesai-selesai dalam hidup kita? Karena kita seringkali ngerewoi Tuhan, bahasa saya. Ini loh Bapak Ibu, terlalu, Tuhan kamu yang ikut saya enggak Bapak Ibu. Orang yang percaya sama Tuhan, mempercayakan Tuhan, Tuhan yang pegang kendali. It is well, sama, with my soul, it is well. Sebentar, kok sing iso nyanyi Pak Gembala nih? Saudara nih jangan meninggalkan lagu-lagu yang lama. Lagu-lagu lama itu teologisnya bagus. With my soul. Lagu itu Bapak Ibu ditulis justru ketika orang menyadari sudah tidak ada harapan. Tapi dia tetap berkata, itu baik buat jiwa saya. Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Amin. Ngomong dah sama diri kita ini. Jangan mengandalkan dirimu. Ini kalau saya sama jemaat saya tak gini. Eleng. Iya, orang itu seringkali enggak eleng. Bapak ngerti ya bahasa Jawa ya? Orang eleng Bapak Ibu. Ada lagu Jawa lama itu. Eleng lan waspodo. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel. Siapa yang suka rewel biasanya? Anak-anak. Makanya kita semakin diajar, semakin gak rewel dalam Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua ya Bapak Ibu. Arti petokos yaitu mengakui kebutuhan total akan kasih karunia Tuhan. Saudara seperti seorang pengemis yang membutuhkan belas kasihan. Orang yang miskin, ia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ia tidak mengandalkan kekuatan, kepintaran, status sosialnya. Ia berseru kepada Tuhan, Tuhan aku butuh engkau. Tanpamu aku hampa dan aku binasa. Saudara, di dalam Yohanes 15, di ayat yang kelima, Tuhan berkata, akulah pokok, kamulah rantingnya. Ketika engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya ini menunjukkan apa? Hidup yang terus bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Saudara, ranting itu hanya perlu nempel, melekat pada pokok anggur. Katakan amin. Selama ranting itu melekat pada pokok anggur, dia terima supply yang membuat ranting ini bisa berbuah. Saudara bayangkan gini, menurut saudara ranting itu perlu ngoyo enggak untuk berbuah? Ngeden gitu. Berbuah gitu. Enggak perlu. Selama dia nempel sama pokok anggur, pasti supply daripada pokok ngalir sama dia. Dia kan enggak perlu gini. Berbuah. Carangnya dibukain. Berbuah. Enggak perlu. Selama dia ada dalam Kristus Yesus. Otomatis supply, provision, penyediaan Tuhan membuat dia berbuah. Katakan amin. Maka setiap kita yang mulai keluar dari kebutuhan akan anugerah Tuhan. Justru kita ini malah gak bisa buat apa-apa. Karena kita gak dapat nutrisi. Kita gak dapat yang namanya penyediaan Tuhan itu. Maka kebutuhan akan Tuhan membuat kita akan terus, aku mau melekat. Maka kehidupan persekutuan saudara dengan Tuhan bukan karena saudara menginginkan sesuatu. Tapi karena kesadaran, aku tidak bisa apa-apa tanpa anugerah Yesus. Amin. Jadi saudara mau hidup berbuah, amin. Caranya gimana? Melekat aja.
Nah, kata petokos berarti dia menyadarkan bahwa aku terus semakin melekat dengan dia. Kita nyadari penyediaan Tuhan ada dalam hidupnya. Orang kok gak perlu, maaf Bapak Ibu ya, saya dulu kan suka ikut seminar Pak Gembala. Ikut seminar tuh. Apa nih? Dulu apa? Bagus itu. Cell group 12G. Lalu setelah itu seminar cell group 48. Bagaimana? Tiba-tiba ada baru-baru. Semua pelajaran itu bagus. Tapi tahu enggak Bapak Ibu? Setelah saya simpulkan dan saya lakukan semua. Kehidupan seorang Kristen yang berbuah. Bukan lewat hal-hal yang kayak demikian. Tapi ketika kita tuh melekat kepada Yesus. Hidupnya berbuah. Katakan amin. Rumah tangga kita semakin mengalami hidup dalam jaminan Tuhan. Waktu kita menempel sama sang pokok anggur. Maka saudara, di dalam Lukas pasal 18. Ini ayat terakhir saudara. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perhatikan nih. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Nah, kita baca ya. 2, 3. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, perhatikan, yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini, ayat 10 Bapak Ibu baca. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Saudara sangat kontras. Satu orang Farisi itu tahu firman. Dia hebat dalam Taurat. Yang satu pemungut cukai. Dianggap sebagai kumpulan orang berdosa. Lanjut ayat 11 dikatakan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Doanya gini. Ya Allah, sama-sama. Aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga, lanjut, seperti pemungut cukai ini. Saya mau tanya, doanya ada yang salah enggak? Ada yang salah enggak? Enggak ada. Lihat saudara, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Lo bersyukur loh. Tapi lihat nih, dia membandingkan dirinya. Dia mau berkata, gua ini hebat Tuhan. Dia tuh mau ngomong, gua ini Tuhan gua bukan penzina nih. Gua ini kudus. Tapi dengan ketika dia ngomong itu sama Tuhan, tanpa sadar dia mulai merendahkan orang yang di sebelahnya. Perhatikan yang pemungut cukai. Lanjut ayat yang ke-12 kalau kan. Oh, ini masih orang Yahudi tadi. Orang Farisinya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Hebat enggak? 2 kali seminggu. Senin Kemis. Itu waktu pintu surganya dibuka. Katanya. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Luar biasa enggak? Luar biasa. Taat enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu kok jawabnya kita, oh ini awas nih, jangan-jangan saya dijebak gitu. Taat gak? Ini orang luar biasa gak? Luar biasa. Tapi lihat sikap hatinya. Ayat yang ke-13, next. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Tadi kalau orang Farisi itu kan berdiri sambil menengadah ke atas dia lihat nih. Berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya. Lalu dikatakan dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Next, ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Saudara nangkap, apa yang membuat orang pemungut cukai itu dibenarkan? Apa? Ya merendahkan diri. Tapi sebenarnya kalimat kuncinya. Karena dia butuh kasih karunia Tuhan itu. Untuk membenarkan dia.
Orang Farisi dengan pongahnya berkata, aku tahu semuanya. Gua nggak butuh. Gua nggak butuh belas kasihan Tuhan. Tapi pengut cukai ini datang dengan sebuah kesadaran tahu siapa dirinya. Dia berkata, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Kesadaran kebutuhan akan kasih karunia Tuhan membuat orang ini pada ujungnya dibenarkan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkata, barang siapa yang meninggikan diri, merasa punya semuanya dan tidak butuh anugerah Tuhan. Ternyata dia justru tidak mengalami pembenaran. Tetapi orang yang merendahkan diri justru menerima pembenaran daripada Tuhan. Maka di ayat selanjutnya, siapa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, maka mereka yang empunya kerajaan surga. Kerajaan surga bukan bicara tentang sesuatu yang kekal. Alkitab berkata kerajaan surga bicara tentang kebenaran, kasih, sukacita, damai sejahtera. Berarti ini bicara realitas. Orang yang menyadari aku perlu Roh Kudus, aku perlu Tuhan, aku perlu anugerahnya dalam hidup kita. Dia akan mengalami realitas kerajaan surga di muka bumi ini. Amin. Jadi pertanyaan saya buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu termasuk yang Farisi atau yang pemungut cukai? Posisikan diri kita punya sikap hati seperti pemungut cukai. Yang kita hanya bergantung pada Tuhan. I need your grace, Lord. Aku perlu anugerah-Mu Tuhan. Hidup saudara akan mengalami kerajaan Allah di muka bumi ini nyata di dalam hidupmu. Amin. Bapak Ibu nanggap? Tuhan Yesus memberkati kita.